Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitani. Utai bab nerangno pira-pira fitnah, pira-pira ujian, pira-pira coba, utawi pira-pira prahara, pira-pira tragedi. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara kang teka apa fi qaulillahi ta'ala ing dalem menyangkut dawuh Allah taala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh utawa napa menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim mingkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yuhadziru iku nyekei peringatan sapa Nabi. Yuhadziru memperingatkan sapa Nabi. Minal fitani saking anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Mulaikah haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Abi Mulaikah qala dawuh sapa Asma nu adi Aisyah anin Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ana ala khaudi ana uta ingsun iku ala khaudi iku ing atase telaga ingsun anta zero hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yaridu kang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun. Aku sok nak wis mati iku ngenteni umatku ning telagaku. Sause tak enteni fayu khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa dicabut ditercerabut nih lho. Sapa binasin sapa pira-pira menungso ming duni saking arah ingsun. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, ummati utawi wong iku umatku. Fa aku lu mongko dawuh sapa Allah. Allah lewat malaikat. Sing jelas ning malaikat sing untuk kitaking Allah saya Allah langsung fa aku lu domirin. La tadri masau alal qahqar. La tadri ora ngerti sira Muhammad. Masau ingkang hale padha mlaku sapa nas. Alal qahqar ing atase mundur ke belakang. Qala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah. Allahumma inni a'udzubika an narji ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawa reksa ingsun dikakalan panjenengan an narji ayen to bali kita ala aqabina ing atase pira-pira delamaan kita. Aunuftan auto den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah Nabi wa qala Abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu sehingga ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuliju mongko den carabut, mongko den tolak, mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ai rabbi ashabi. Ai rabbi dur pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Yaqulu jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri ora ngerti sira. La tadri ora ngerti sira mak ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku utawa sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahlab bin Sa'din yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaut ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga man waradahu syariba bihi
Man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut. Sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut. Wa man desapani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut. Lam yasma mengko ora ngelak sapa man gak dawuh sause sarok abadan dan selawase. Nah iki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatas ingsun sapa akwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing akwam. Wa ya'rifuni lan ngerti sapa akwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya sumayu halu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané akwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat. Sifatnya gawat dan mulai kita berbicara. Jadi itu ini kitab Bukhari juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitabul fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausé Nabi la yaumil napa? Ya. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik, yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai yang solid, ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pun tok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan, enggak menjagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran bisa ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu oke gere kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Iku gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepuk ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepuk ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu kan? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga.
Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, mun beres sing terlambat kan, sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksud kiai drengkinan be bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinane be bakul. Orang malah be bakul es rukun. Ndak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingan yo kok adir Mustafa. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni yo, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Iku aman. Kok kayak ini? Aman. Itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong do baris, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong do baris gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa kan. Lalu kula biasa lama-lama teng kula mriko nggih umbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm, Gus, monggo bareng kula. Kak, lagi ben bis. Kula betul mobil, nah ora omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergeremeng-geremeng ngelas neng guri, orang terus baca.
Ini syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok wis mau grudal. Misale rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramalan iki, tak pikir padha ramalan tindak, pikir. Ya paling misalnya mati dikise yo ngelu sithik-sithik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran ing pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak, itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu, itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulane kalau boleh baca cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah, kemproh to. Waraine sing piye kotak ta piye ta lutune sing piye. Kok model polisi diseketas. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salaf kalau bahasakan kawasan itu kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan kawasan itu. Endro sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi.
Ya, Ibnu Abbas itu kan misalnya di sinten Nabi. Beliau itu sugeng nganti era Sayyid Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nganti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingendikane ngene. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah ora tau jujur. Wong Kufah iku bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji ra tau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah yang terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan borat tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah. Oh daerah kono medhit kabeh. Nak kawin nang Sunda, wah wani wong lanang. Kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Sayyid Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Sayyid Husain terkenal Sayyid sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain, itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kasus orang Iran, itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kasus Abdul Qadir, kasus Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Ngantos sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benezet ngoten itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah ngidolakno sahabat sing kuno-kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Misalnya Masdur ngidolakno sahabat sapa sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. Terus itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak.
Lho tenan iku boten guyon lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin tidak kebet. Mungkin tidak kemana sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Kok ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Carane ngono eno pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing waswas, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat pokoke keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora malas. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gak wah.